Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah micro teaching pada meeting keempat, yaitu dalam mata kuliah micro teaching, salah satu keterampilan yang paling dan harus dikuasai oleh calon guru adalah kemampuan untuk merancang dan menulis lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Lesson plan berfungsi sebagai peta jalan bagi guru dalam mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Rencana ini juga membantu memastikan bahwa proses mengajar berjalan secara sistematis dan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam pertemuan ini, fokus pembahasannya adalah memahami bagaimana sih komponen utama dalam lesson plan, yaitu tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, atau penilaiannya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, perlu diketahui bahwa saat ini masih terdapat dua kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Meskipun kedua kurikulum tersebut memiliki beberapa perbedaan, struktur dasar dari sebuah lesson plan pada dasarnya tetap sama. Komponen inti seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaiannya selalu ada dalam setiap format, meskipun template atau formatnya mungkin berbeda di setiap lembaga. Oleh karena itu, dengan menguasai komponen-komponen utama ini, calon guru akan mampu beradaptasi dengan perubahan format atau kebijakan institusi manapun di masa depan yang akan datang. Proses penulisan lesson plan dimulai dengan mempersiapkan bahan acuan seperti buku panduan atau handbook atau silabus yang berfungsi sebagai referensi utama dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Setelah itu, guru perlu menyiapkan template lesson plan yang secara umum mencakup identitas seperti nama mata pelajaran, topik, tingkat kelas, durasi, dan nama sekolah, tujuan pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, serta penilaiannya. Meskipun format atau template-nya dapat berbeda-beda di setiap lembaga, komponen inti ini tersebut bersifat universal atau wajib ada. Komponen pertama adalah learning purpose atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dalam menulis tujuan pembelajaran harus digunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur dan diamati. Berdasarkan taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 3 ranah, yaitu afektif atau sikap, kognitif atau pengetahuan, dan psikomotor yaitu keterampilan. Ketiga ranah ini menjadikan proses belajar bersifat menyeluruh, mencakup apa yang diketahui siswa, bagaimana mereka bersikap, dan apa yang dapat mereka lakukan. Selain itu, setiap tujuan pembelajaran sebaiknya disusun mengikuti model ABCD yang terdiri dari audiens siapa, behaviornya apa yang dilakukan, kondisinya dalam kondisi apa mereka melakukannya, dan degree-nya seberapa baik. Misalnya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menulis teks deskriptif pendek dengan struktur dan fitur kebahasaan yang tepat. Itu mencakup ABCD, yaitu tadi audience, behavior, condition, and degree. Komponen kedua adalah learning activities atau kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah yang dilakukan selama proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran umumnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembukaan, kegiatan inti, dan penutupan. Tahap pembukaan bertujuan membangun motivasi siswa, menghubungkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sebelumnya, serta menciptakan kesiapan belajar. Kegiatan inti merupakan bagian paling penting dari proses pembelajaran, di mana guru menerapkan model atau metode pembelajaran tertentu, seperti GBA, PBL, atau Discovery Learning, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Misalnya, model GBA terdapat 4 tahapan.
building knowledge of the field, modeling of text, joint construction, dan independent construction. Tahapan-tahapan ini membantu siswa memahami materi hingga mampu menghasilkan karya bahasa secara mandiri. Tahap penutupan digunakan untuk membantu siswa melakukan refleksi terhadap apa yang mandiri. Tahap penutupannya digunakan untuk membantu siswa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari, menyimpulkan poin-poin penting, serta menerima umpan balik atau tugas rumah untuk memperkuat pemahamannya. Dengan struktur seperti ini, kegiatan pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif, selaras dengan tujuannya pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen ketiga yaitu adalah asesmen atau penilaian. Penilaian memiliki peran penting karena berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Rancangan penilaiannya harus disesuaikan dengan ranah yang tercantum dalam tujuan pembelajaran. Jika tujuan mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor, maka penilaiannya juga harus menilai ketiga aspek tersebut. Ranah afektif dapat dinilai melalui observasi sikap, partisipasi, dan kerjasama siswa selama pembelajaran. Ranah kognitif biasanya diukur melalui tes tertulis atau lisan yang menilai pemahaman konsep, sedangkan ranah psikomotor dapat diukur melalui kinerja praktik, proyek, atau demonstrasi keterampilan. Penggunaan kata kerja operasional atau KKO dalam tujuan pembelajaran dapat membantu memastikan bahwa setiap hasil belajar dapat diukur secara objektif dan hasilnya dapat dijadikan dasar dalam proses penilaian. Penulisan lesson plan merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap calon guru melalui mata kuliah, micro-teaching mahasiswa atau calon guru tidak hanya belajar teori tentang perencanaan pembelajaran, tetapi juga mempraktikkan bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata di kelas. Dengan memahami 3 komponen utama, learning purpose, learning activity, dan assessment, yaitu calon guru akan mampu merancang pembelajaran yang efektif, terarah, dan berorientasi pada tujuan. Selain itu, pemahaman tentang hubungan antara kurikulum, tujuan, dan metode penilaian menjadikan proses mengajar lebih koheren, berpusat pada peserta didik, serta adaptif terhadap perkembangan pendidikan. Lesson plan yang disusun dengan baik mencerminkan profesionalitas seorang guru dan menjadi dasar kuat dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna di kelas. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.